Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta Hanuna Amalia dengan NIM 190523648159 dari kelas D 313 MD akan menjelaskan tentang ukuran variasi statistika. Ukuran variasi adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda atau menyimpang dari nilai pusatnya. Maka ukuran variasi tersebut sering disebut juga dengan ukuran penyimpangan. Beberapa jenis variasi yang akan saya bahas di sini adalah rentang antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians. Yang pertama adalah rentang. Di sini rentang atau range disebut juga dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Di sini disimbolkan dengan R sama dengan Xmax dikurangi Xmin. R adalah range, Xmax adalah data terbesar, Xmin adalah data terkecil. Contoh soalnya, di sini jangkauan dari data 1, 3, 4, 12, 14, 13, 14, 2, 1, 4, 5 adalah, karena rumusnya adalah yang terbesar dikurangi yang terkecil, di sini dapat kita lihat bahwa yang terbesar di sini adalah 14 dan yang paling kecil adalah 1, sehingga 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Selanjutnya adalah rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah ukuran numerik yang menunjukkan rentang sebaran data antara kuartil 1 hingga kuartil 3. Sini disimbolkan dengan QR sama dengan Q3 atau kuartil atas dikurangi Q1 yaitu kuartil bawah. Di sini ada rentang antar kuartil dari 13, 14, 15, 11, 11, 18, 17, 19 adalah di sini kita urutkan dari yang paling kecil hingga besar lalu kita temukan kuartil bawah dan kuartil atasnya. Ini kuartil bawah, kemudian ini kuartil atas, tinggal dimasukkan ke rumus QR sama dengan Q3 dikurangi Q1 sama dengan 5,5. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata, yaitu rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus simpangan rata-rata ada yang untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Di sini dengan keterangan SR adalah simpangan rata-rata, XI adalah data ke-1, kemudian rata-rata, N adalah banyak data, R1 adalah frekuensi data ke-1. Dapat dilihat rumusnya di sini. Dan contoh soalnya, hitunglah simpangan rata-rata data tabel frekuensi di bawah ini. Ini karena ini adalah data kelompok, jadi rumusnya yang ini. Yang pertama di sini kita mencari rata-rata dari data yang tadi, yaitu yang ini. Jadi kemudian tentukan nilai dari X1 dikurangi rata-rata dan F1 yaitu jumlah frekuensinya dikali dengan data dikurangi rata-rata seperti tabel di bawah ini. Jadi ini yang pertama, X1-nya adalah 1, rata-ratanya 3,25 jadi 2,25, kemudian dikalikan dengan frekuensinya dikali 2 sehingga diperoleh 4,5, dilakukan dihitung kepada data yang lainnya. Hingga di sini kita ketahui jumlah frekuensinya adalah 20 dan jumlah F1 X1 min rata-rata adalah 22. Jadi simpangan rata-rata tabel di atas sebagai berikut. Langsung saja 22 dibagi dengan 20 sama dengan 1,1. Selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Simpangan baku merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke rata-rata dari sampelnya. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa 0, lebih besar dari 0, atau lebih kecil dari 0. Jika simpangan baku 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut adalah sama. Jika nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Rumus untuk simpangan baku ada yang untuk populasi dan juga sampel. Apabila populasi disimbolkan dengan sigma, untuk sampel dilambangkan dengan S. Di sini bedanya adalah pembaginya, yang sampel N-1, yang populasi N. Ini contoh soalnya. Penyelesaiannya karena kita membutuhkan rata-rata, di sini kita hitung nilai rata-rata dulu, diperoleh 85,9. Setelah itu, karena di rumusnya ini X1 dikurangi dengan rata-rata, maka data pertama kita kurangi dengan 85,9 diperoleh 5,1 dipangkat 2 sehingga diperoleh 26,01, dilakukan ke semua rumus ini, kemudian dimasukkan rumus, diperoleh 6,759. 456,9 ini adalah jumlah dari pangkat data pertama dikurangi rata-rata dikurangi data pertama. Di sini jika dalam soal simpangan baku menyebutkan sampel bukan populasi, maka menggunakan rumus simpangan baku
dibagi N-1. Misalnya, seperti dikatakan 500 penduduk diambil 150 sampel untuk diukur berat badannya, maka kita gunakan rumus sampel. Yang terakhir ada varians. Varians didefinisikan sebagai jarak di antara setiap unit atau amatan satu set data terhadap rata-ratanya. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Varians merupakan konsep yang cukup penting dalam statistik karena merupakan dasar dari banyak metode statistik inferensial. Varians menggunakan simbol S kuadrat untuk sampel dan sigma kuadrat untuk populasi. Ini ada untuk populasi dan sampel, jadi rumusnya varians ini sama dengan simpangan baku. Yang membedakan di sini adalah kuadrat, sedangkan yang di simpangan baku sudah diakarkan ke dalam hasilnya. Terima kasih.